Guys, kembali lagi bersama saya Agus Sutiandi dalam acara podcast UI. Iya, pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya sudah bersama seseorang yang sangat spesial, yaitu mitra kerjasama dari Universitas Ibnu Sina, yaitu dari PT Pelabuhan Kepri. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, senang dengarnya kalau gitu. Boleh mungkin Pak langsung perkenalkan diri dulu, namanya siapa, kemudian jabatannya apa di PT Pelabuhan Kepri. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mardiansyah, saya sebagai Deputi Pengembangan Bisnis dan Komersil. Di kesempatan ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Ibnu Sina atas kerjasama yang sudah terjalin, yang sudah memasang iklan di kapal kita, di kapal MV Kepri yang sampai hari ini sudah tepat 1 tahun sebetulnya. Iya. Oke, nah kita untuk core business di Pelabuhan Kepri itu kita mengelola area Labu Jangkar. Iya. Nah, untuk sementara ini kita baru dikasih dari kementerian itu 2 lokasi di Abil Star Riau sama Tanjung Berakit. Oh iya. Bisnis kita yang selanjutnya itu kita mengoperasikan pelabuhan. Pelabuhan ini kita fokus kepada pelabuhan untuk sementara ini di pelabuhan kargo untuk general kargo, kebutuhan masyarakat dan lain-lain. Nah, jadi kemarin itu sudah kita rencanakan dari Pelabuhan Kepri ini untuk kita membangun suatu segara lighter terminal. Wow. Nah, di segara ini posisi pelabuhannya itu di Tanjung Uban. Oh, Tanjung Uban. Kalau kita bicara wilayah FTZ, nah jadi antara Batam dan Tanjung Uban ini sama-sama mempunyai status wilayah sama FTZ. Oh, FTZ juga. Jadi kendala sampai saat ini adalah tidak ada pelabuhan yang ditunjuk di lokasi di Kabupaten Bintan. Iya. Kemarin kita sudah dalam suatu rencana koordinasi dan lain-lain kepada stakeholder yang sudah terjalin. Nah, jadi kita sudah dalam suatu rencana, insya Allah mungkin dalam waktu dekat akan terrealisasi. Nah, jadi untuk arus kebutuhan barang yang dari Batam ke Bintan, begitu juga dari Bintan ke Batam. Nah, ini kita sudah membuat satu permohonan untuk menjadikan pelabuhan itu menjadi pelabuhan yang ditunjuk FTZ. Oh iya. Menekan inflasi yang menjadi salah satu target pemerintah untuk mencegah suatu inflasi barang kebutuhan pokok kepada masyarakat. Iya, berarti nanti kedepannya bisa harus keluar masuk mobil FTZ Batam itu antar Tanjung Uban dengan Batam gitu ya? Bisa, karena pada ini kan lebih kepada kebijakan. Kebijakan, ya? Betul. Status wilayahnya itu sama-sama FTZ. Hanya saja pelabuhannya belum ada pelabuhan yang ditunjuk di wilayah Bintan itu sendiri. Oke, mungkin kedepannya semoga bisa terrealisasi dengan maksimal dan juga nanti bisa terjalin dengan baik antara FTZ yang di Batam ditunjuk pelabuhannya yang mana gitu ya, semoga segera terrealisasi. Oke, mungkin Pak, kami kan dari mahasiswa nih Sobat UIS yang ada di rumah ini banyak sekali yang bertanya tentang magang, terutama kita ada yang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita ada Fakultas Teknik, Engineeringnya juga ada, kemudian kita Fakultas Ilmu Kesehatan ada K3 dan juga Kesling. Prospek di antara kerjasama kita antara PT Pelabuhan Kepri dengan Universitas Ibnu Sina, bisa nggak sih mahasiswa melakukan magang di perusahaan Bapak gitu? Jadi pada prinsipnya itu kami dari Pelabuhan Kepri welcome sebetulnya. Welcome. Nah, jadi kalau kita bicara lebih, saya tarik lagi ke belakang ya, kalau kita bicara potensi yang ada di Kepulauan Riau ini, pada prinsipnya itu 96% itu adalah lautan. Ya, nah, jadi sangat besar sekali potensi di laut. Nah, jadi termasuk di industrial di Batam ini pun di Kepri khususnya. Nah, jadi untuk potensi kemaritiman ini sangat besar, mulai dari perikanan, terus untuk jasa kemaritiman dari kapal dan lain-lain, itu kan lebih kepada jasa sebetulnya. Nah, jadi potensi itu kalau bisa dari UIS pun mengkaji lagi hal itu, maksudnya lebih memfokuskan juga untuk kemaritiman. Nah, jadi kalau pada prinsipnya kita dari Pelabuhan Kepri, contoh waktu sebelumnya itu kita menerima dari mahasiswa dari Umrah. Oh iya, Umrah. Mereka bermagang di tempat kita. Nah, sudah selesai, alhamdulillah. Nah, jadi pada prinsipnya kita oke, nggak ada masalah. Cuma kita berharap juga kayak adik-adik mahasiswa juga
ayolah kita coba belajar di maritim. Yes, betul. Karena itu penting banget, apalagi lautan itu lebih gede, lebih luas daripada daratan gitu ya. Jadi peluang prospek kerja ke depannya juga akan menjadi lebih banyak lagi gitu. Dan juga ini bukan menjadi suatu penghalang buat teman-teman yang bukan di jurusan kemaritiman, itu mesti tetap bisa melaksanakan magang. Betul ya Pak ya? Mungkin di kantor administrasinya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, engineering mungkin untuk perkapalan dan sebagainya. Untuk kesehatan lingkungan mungkin nanti dari ada K3, keselamatan kerja, safety-nya, kemudian kesehatan lingkungannya juga mungkin nanti bisa berkolaborasi. Nah, itu tadi jawaban yang paling penting. Terus untuk prospek kerja di PT Pelabuhan Kepri itu bagaimana nih Pak? Kan di bawah pemerintah provinsi ya. Apakah memang harus seleksi seperti CPNS dan sebagainya, atau misalkan biasa kalau ada lowongan kerja dibuka untuk umum atau bagaimana? Nah, biasa sejauh ini kita kalau ada lowongan kerja, itu kita informasikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya anggaplah untuk penempatan staf ataupun karyawan yang bekerja di pelabuhan atau administrasi, nanti akan kita biasa itu kita sharing di konsosmed kita. Oke. Kita open recruitment untuk pembukaan penerimaan karyawan misalnya gitu. Itu berarti memang swasta perusahaannya? Ya, kalau kita BUMD. BUMD, berarti masuk Provinsi Kepulauan Riau. Oke. Kalau untuk seleksi karyawan ini lebih kepada diserahkan kepada internal kita yang akan seleksi. Oke. Nah, berarti buat teman-teman nih yang mau berkarir di PT Pelabuhan Kepri, boleh nanti langsung saja berkunjung ke website atau akun sosial media dari Pelabuhan Kepri. Mungkin nanti boleh diupdate informasinya apakah ada lowongan pekerjaan dan sebagainya. Gitu ya Pak ya. Gitu. Mungkin buat teman-teman juga yang penasaran, emang ada bidang apa aja sih yang di PT Pelabuhan Kepri khususnya untuk berkarir? Kalau kita mau berkarir nih Pak, nih di PT Pelabuhan Kepri, ada bidang apa aja sih di perusahaan tersebut? Jadi kalau untuk bidang bisnis, karena di bidang saya sebagai deputi pengelola bisnis. Nah, kalau untuk bisnis yang sudah kita jalani itu untuk core bisnis dari marine service, service ini macam-macam. Ada jasa keagenan, terus untuk logistik, fresh water, oil supply, terus untuk tank cleaning, terus untuk crew change, service crew boat. Nah, ini ada beberapa item. Mungkin saya lupa satu. Banyak bidang bisnis yang kita jalan di Labu Jangkar. Nah, jadi pada prinsipnya itu lebih kepada jasa sebenarnya, karena kita tidak produksi. Jadi kita bermain di jasa. Jadi pada prinsipnya kapal masuk datang, biasa dia call nih, dia menginformasikan bahwa dia masuk mau ada kegiatan ataupun dia mau waiting, dia menginformasikan apa saja yang dia butuhkan, itu akan dia informasikan kepada kita dan kita memberitahukan kepada mitra misalnya. Kita mau persiapkan. Kita mau persiapkan contohnya misalnya dia butuh untuk fresh water, dia butuh untuk oil supply, bunker. Nah, terus dia butuh untuk logistik ataupun dia mau change crew, ini harus kita siapkan. Untuk dalam satu bidang bisnis ini turunannya itu bisa banyak. Bisa banyak. Oke. Mungkin untuk saat ini konsentrasinya di domestik dulu, nggak internasional ya? Nah jadi kemarin itu saya sudah ke Malaysia, untuk kita coba menghidupkan lagi Singapura Johor Riau, connecting port to portnya. Nah jadi kan untuk kebutuhan pengiriman logistik dari Singapura dan Malaysia kan banyak nih. Banyak, betul. Cuma sejauh ini kan masih menggunakan pelabuhan yang di Batam ya. Kupang. Nah cuman kemarin saya coba saya coba mencari tahu. Nah jadi untuk terkait kebutuhan di space di Sekupang pun sudah padat sebetulnya. Nah, jadi kita juga coba untuk mengembangkan di pelabuhan yang lainnya yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau. Banyak sekali ya Sobat Wis informasi yang kita bisa dapatkan pada sore hari ini, tentunya tentang Pelabuhan Kepri, termasuk pelabuhan tersebut yang tadi kita ada FTZ, ternyata Tanjung Uban nanti juga kita sedang on proses ya, semoga bisa berjalan dengan baik, dan juga informasi magang, prospek kerja di PT Pelabuhan Kepri, atau mungkin buat para pengusaha nih, karena di Batam ini khususnya mahasiswa Universitas Indonesia banyak nih para pembisnis yang mungkin ada di bidang perkapalan, mungkin nanti boleh langsung berkoordinasi dengan bapaknya langsung, mau seperti apa, misalkan apa yang bisa dikerjasamakan, nanti kontaknya atau akun Instagramnya mungkin Pak biar lebih kekinian, kekecian, mungkin nanti boleh dicantumkan di sini di bawah, boleh di follow ya kontak personnya, biar nanti teman-teman semua bisa langsung menghubungi. Siapa tahu nih Pak ada para pengusaha kelautan dari Universitas Indonesia nanti lahir setelah adanya podcast ini kan, oh ternyata kemaritiman itu luar biasa gitu kan prospek kerjanya gitu. Mungkin itu aja podcast sore pada sore
mungkin itu saja podcast pada sore hari ini. Konsentrasi udah mulai tergoyahkan. Ya, saya juga ingin bukan terbang berarti apa, berlayar ya bersama kapal. Mungkin nanti kita boleh lah Pak ajak saya berlayar. Ngarang-ngarang ya. Iya. Bersama Bapak pastinya Pak, boleh ya Pak ya? Merajut pulau melintasi Kepri. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Oke, sebelum kita tutup, kita udah terbiasa nih Pak di podcast ini untuk menutup dengan tagline UIS. Nah, jadi tagline UIS itu kampusnya profesional muda. Kampusnya profesional muda. Oke, kita coba ya Pak. Universitas Ibnu Sina, kampusnya profesional muda.